came up with the idea for the Triple X program? Skateboards used to be stuck on the ground. Adolescent transport. Rich suburbanites couldn't afford to fill their swimming pools. Dogtown and Z-Boys. You ever seen it? Now, that kid needed. Diperlihatkan dengan awal scene di mana seorang agen NSA bernama Gibbons yang diperankan oleh Samuel L. Jackson dulunya pernah menjabat sebagai ketua umum Avenger. Di film ini Gibbons berencana merekrut seorang pemain bola bernama Neymar untuk program Triple X-nya. Akan tetapi Neymar menolak tawaran tersebut lantaran dirinya hanyalah seorang pesepak bola yang gak sanggup diajak gelut-gelutan layaknya superhero yang mampu menyelamatkan dunia. Merasa ditolak, Gibbons memutuskan untuk pergi keluar dari kafe tersebut. Datanglah perampok dengan senapan shotgunnya lalu mengancam kasir dan dirinya, namun untunglah Neymar sebagai pesepak bola dunia berhasil mencetak gol dengan sebuah kotak hingga mengenai perampok tersebut. Tak lama kemudian tiba-tiba ada satelit segede gaban yang tiba-tiba jatuh di atas kafe. Otomatis orang-orang di dalamnya termasuk Neymar dan Gibbons tewas di tempat. Berpindah di scene berikutnya di mana agen CIA bernama Jean Marque sedang mengadakan sebuah rapat darurat untuk membahas pertasan kotak Pandora yang bisa mengontrol jatuhnya satelit. Yang mana sebelumnya agen Gibbons telah terbunuh karena hantaman satelit tersebut. This is the device that my team backtracked the satellite's last signal input. Flashbangs, 2 bullets, and 1 body bag later. Tak lama kemudian datanglah 4 orang penyusup yang dipimpin oleh pria bernama Kiang. Ini orangnya yang diperankan oleh kakak seperguruan saya yang tak lain adalah Donnie Yen. Setelah meratakan semua orang yang ada di kantor tersebut, kemudian Kiang bersama gengnya pun berhasil mencuri kotak Pandora, lalu mereka pun pergi dari tempat itu. Akhirnya agen CIA Jean Marque memutuskan untuk mengambil kembali kotak Pandora dengan merekrut mantan personil Triple X yang sudah lama pensiun, bahkan telah memasukkan kematiannya yang tak lain adalah Sandra Gate yang diperankan oleh Vin Diesel. Lanjut di scene berikutnya di mana Sandra yang lagi di sebuah puncak menara satelit cukup tinggi, ia sedang mencuri sebuah kotak hanya untuk disambungkan ke TV agar dapat menonton siaran bola. Setelah berhasil menyambungkan siaran tersebut, warga sekitar pun cukup berbahagia dan menganggap Sandra adalah pahlawan mereka dikarenakan semua warga dapat menonton kembali pertandingan sepak bola. Dan akhirnya keberadaan Sandra pun ditemukan, yang mana agen Jean membujuk Sandra agar mau melakukan misi tersebut. Ia pun mengatakan bahwa Gibbons telah meninggal karena ketiban satelit akibat peretasan dari kotak Pandora yang saat ini telah dicuri. Awalnya Sandra nggak tertarik sama sekali untuk kembali menjalankan misi Triple X, namun demi Gibbons yang selama ini telah menjadi teman baiknya, akhirnya Sandra menyetujui dan bersedia mencari kotak Pandora sampai ketemu. Last time I was patriotic, I got 3 strikes. There's only rebels and tyrants now. So which are you? I'm Triple X. Well, welcome back, Triple X. Where are you going? London? Why? What's in London? Ia pun memulai misinya dengan pergi ke London untuk menemui teman wanita yang ahli dalam mencari sebuah informasi dan akan meminta bantuannya untuk melacak keberadaan penyusup yang telah mencuri kotak Pandora tersebut. Name your price. You know I'm good for it. If you lost your edge, just tell me and I'll understand. And you know how I am about keeping secrets.
Setelah memenuhi persyaratan dari wanita tersebut, Sander pun digeledah dan dikeroyok anak buahnya yang terdiri dari wanita-wanita cantik yang persisnya nggak tahu mau diapain. Akhirnya Sander berhasil mendapatkan informasi tentang keberadaan para pencuri yang saat ini telah berada di Filipina. Like finding needles in a Madness. Whispers I hear these ghosts. Okay, so you're worried that I might get hurt? I'm worried you might get... It'll be a little less fun. Berpindah di scene berikutnya di mana Qiang yang lagi nyantai di depan pantai didatangi salah satu tim wanitanya bernama Serena dan ini orangnya. Ia menanyakan kepada Qiang di mana kotak Pandora tersebut disembunyikan. Serena merasa tak nyaman karena Qiang telah melenceng dari misi yang mana misi awal untuk menghancurkan kotak tersebut, namun Qiang justru akan memanfaatkannya sendiri. Where is it? What did you do with Pandora? That wasn't a part of the plan. I'm not going to destroy the one thing I can use to get what... That's the problem. Di sisi lain, agen Jin bersama Sander yang tengah berada di pesawat. Jin tengah mempersiapkan pasukan tentara terlatih untuk mendampingi misi tersebut. Namun Sander yang terbiasa menjalankan misinya sendirian, ia pun menolak dan memilih untuk mencari timnya sendiri. Ia pun mencari timnya sendiri yang terdiri dari penembak jitu bernama Adele, DJ Nick, dan pengemudi yang sangat jago melarikan diri yaitu adalah Tennyson. Setelah berkumpul, mereka pun menuju Filipina di sebuah pulau yang dikenal untuk pelarian. Sander bersama anggotanya pun berpencar untuk mencari keberadaan orang-orang yang telah mencuri box Pandora. Di sini Qiang menyadari kedatangan Sander tanpa basa-basi. Ia pun menghampiri dan duduk semeja dengan Sander. Mereka pun berdiskusi memperebutkan box Pandora sambil bermain lempar-lemparan granat aktif. Ternyata Qiang dan teman-teman lainnya merupakan anggota Triple X juga. And in my mind, you guys could walk away nicely unless you want to continue. Just to keep that for yourself? One grenade. Every continent. Come on, X, just say the word. Oh, shit. He's Triple X. We're all Triple X. Tiba-tiba ada pasukan Rusia yang menyerang mereka dengan tujuan yang sama, yaitu mengambil box Pandora yang saat ini masih dipegang Qiang. Suasananya pun semakin kacau hingga Qiang menyelinap dan melarikan diri dari kerusuhan tersebut. Akhirnya box Pandora berhasil diambil Sander, namun sesampainya di darat box tersebut dihancurkan Serena hanya dengan sekali tembakan. Di sini Serena berniat menghancurkan box tersebut karena memang misi utama dari Gibbon adalah untuk memusnahkan box Pandora agar tidak jatuh ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab. That doesn't belong in anyone's hand. Come and get it. Sementara Qiang melarikan diri dan bergabung kembali dengan Talon dan Hawk, Sander justru merekrut Serena menjadi bagian dari timnya dan kembali ke pesawat untuk melanjutkan misi selanjutnya. Kemudian setelah adanya kecelakaan satelit lain di Stadion Olimpiade di Moskow, ternyata box Pandora yang hancur tersebut bukanlah box utama melainkan hanya sebuah prototipe di mana barang aslinya masih dibawa seseorang yang tidak tahu keberadaannya. Sander kemudian memeriksa rekaman di saat Qiang sedang mencuri box tersebut. Terlihat Direktur CEA bernama Anderson bersikap tidak wajar, dengan wajah datar dan tidak panik sama sekali saat terjadi penyusupan. Bisa disimpulkan bahwa Direktur CEA tersebut yang menjadi dalang dari kerusuhan satelit dan saat ini tengah memegang kendali penuh atas box Pandora yang asli. Wow. Roll it back, a little more. Stop. Okay. He's been trying to destroy the world for years. Okay, we have to do it. The same way Zhang and I found Pandora's, we can approximate its location within a 20-mile radius.
Tim Sander kemudian melacak keberadaan Anderson yang saat ini berada di Detroit, dan gak pakai lama mereka pun menuju lokasi di mana Anderson berada saat ini. Di tengah jalan mereka terjebak macet yang secara kebetulan tim Qiang juga berada di sana. Mau nggak mau hal itu membuat Sander dan Qiang pun saling berlomba untuk menemukan Anderson terlebih dahulu. You looking for someone? Come on. Singkat cerita, mereka akhirnya menemukan lokasi persembunyian Anderson yang mana Sander dan Qiang akhirnya terpaksa harus bekerja sama untuk melumpuhkan beberapa anak buah dari Anderson. 3. Namun tiba-tiba datanglah Anderson dengan menodongkan senjata ke arah Sander. Ia pun mengakui semuanya bahwa ia yang telah membunuh Gibbon dan tak akan berhenti menjatuhkan semua satelit yang jumlahnya puluhan ribu tersebut. You wanna know a secret? You forgot to put deodorant on? I was never going to stop downing satellites. Di sisi lain, mbak-mbak penembak jitu yang tengah berkomunikasi dengan Sander, ia pun menunggu aba-aba dan siap lumpuhkan Anderson cukup dengan sekali tembakan. Read between the lines. Because you've got something stuck in between your teeth. Right there. Saat semuanya telah berakhir, Jane yang terima bersih datang dan mengambil alih box Pandora tersebut, kemudian menangkap Qiang dan membawanya ke dalam pesawat. Just in time. Di sisi lain, Kender mengabarkan kepada tim lain untuk menunggu ekstraksi, yang mana jika tidak ada kabar darinya, ia menyuruh Serena untuk menghubungi angka 9. Nice place. Spacious, expensive. Dan disinilah wajah asli Jane mulai terlihat, di mana di awal-awal scene saya memang sudah merasa curiga jika ada aura-aura kelicikan di wajahnya. Di dalam pesawat, Jane pun menghabisi Sander dengan beberapa tembakan, yang akhirnya Sander pun tumbang tanpa ada perlawanan. As of 10 minutes ago, the XXX program was a state. They say it's the last great adventure, Cage. Sedangkan tim XXX yang lain yang masih berada di gudang menyadari jika tim ekstraksi yang datang bukan untuk menjemput mereka, namun datang untuk menghabisi semuanya. Akhirnya mereka pun melakukan perlawanan semampu mereka. Di sisi lain, ternyata Sander yang baru saja ditembak ternyata masih hidup dikarenakan baju besi yang ia kenakan. Akhirnya Sander dan Qiang pun melakukan perlawanan balik kepada orang-orang yang ada di dalam pesawat. What a rush. I'll never teach you how to zip up your pants. I go low. I'll go high. Shot, no witty comeback? Nah, I just finally... It's gonna take 2 flushes. Serena bersama tim lain pun diberitahukan jika Jin akan menjatuhkan satelit ke arah mereka. Mau nggak mau mereka pun harus segera pergi dari tempat itu. Dan dikarenakan ada salah satu anak buah Jin yang masih bersama mereka di bawah dan untungnya berpihak pada kebenaran, ia pun membantu untuk mengecoh sinyal dengan alat yang ia miliki sebelum satelit tersebut menghantam mereka. Tim XXX nampaknya sudah mulai kewalahan menghadapi anak buah Jane. Selain kalah jumlah, amunisi mereka pun juga sudah mulai habis. Lalu tiba-tiba datalah om-om berjenggot lebat anggota XXX lain dari angkatan 2005. Ini orangnya secara membabi buta menembakkan senapan berat alias domblong, berhasil melumpuhkan semua pasukan anak buah agen Jane dengan mudahnya.
Namun Jane yang sudah terlanjur menekan tombol box Pandora, satelit yang meluncur pun sudah terlambat untuk dihentikan. Mau nggak mau, Sandler harus mencari cara lain. Ia pun mempunyai ide yang penuh risiko dengan menabrakkan pesawat yang ia tumpangi ke arah satelit tersebut. Get out kamikaze style. Don't do it. It's suicide. They say it's the last. I live for this shit. If it ain't on video, it didn't happen. Mark, The ground broke her fall. still don't believe in good guys? It takes care of its own. That's why I figured you'd come. Di akhir cerita, semua anggota Triple X yang datang menghadiri upacara pemakaman Gibbon dengan wajah sedih, mereka pun mengikuti upacara tersebut dengan hikmat. Tiba-tiba datanglah pria misterius yang tak lain datang bukan adalah Pak D. Gibbon. Ternyata ia masih hidup dan menyapa Sandler. Sekaligus telah berhasil merekrut Neymar untuk menjadi anggota Triple X dan film pun selesai dengan ending yang aduhai. Think you're the only one knows how to play dead? This is some pretty surreal shit being at your own funeral. You always responded to less subtle. Junior, let's bounce. I'll see you later, X. Oke teman-teman, sekian dulu videonya ya. Jangan lupa subscribe, like juga ya, dislike jika tidak suka, dan sampai jumpa di video berikutnya dan bye.